Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ipi di bab 5 aritmetika sosial. Kita akan membahas mengenai keuntungan, kerugian, kemudian harga jual, harga beli, diskon, dan bunga di bank ya. Pertama kita akan belajar di contoh 1, yaitu mengenai harga beli. Oke, contoh 1. Untuk harga beli ada dua rumus. Itu harga beli jika rugi maka 100 per 100 dikurangi ruginya berapa dikali harga jual. Kemudian adapun jika untung maka harga beli sama dengan 100 per 100 tambah untungnya berapa dikali harga jual. Oke, untuk soal contoh 1, kita akan menggunakan rumus yang atas. Harga beli sama dengan 100 per 100 dikurangi ruginya berapa. Di soal ruginya itu 10%, berarti 100 kurangi 10 dikali harga jualnya berapa, yang di soal 2.250.000 rupiah. Oke, langsung aja 100 per 100 kurangi 10 adalah 90 dikali 2250. Oke, coret nolnya 1 dengan yang belakang. 225 bagi 9 itu dapat 25. 25 kali 100 yaitu tinggal tambahin nolnya 2 dan 03 di belakang. Maka harga beli HP awalnya adalah 2.500.000. Soal yang sama dapat kalian temukan di nomor 7. Silakan kerjakan nomor 7 sama dengan contoh ya cara pengerjaannya. Kemudian Ibu akan cari lagi mengenai harga jual dan harga beli. Oke deh. Ini mengenai harga jual. Kalau tadi tentang harga beli, nomor 8 itu tentang harga jual. Oke. Harga jual itu kalau misalkan dia mengalami keuntungan, maka rumusnya 100 ditambah untungnya berapa per 100 dikali harga beli. Berkebalikan ya dengan harga beli tadi, 100-nya itu di bawah. Kemudian kalau rugi seperti apa? Harga jual jika rugi berarti 100 dikurangi kerugiannya berapa per 100 dikali harga beli. Untuk soal nomor 8 kita bisa lihat di sini mengalami keuntungan 10% dengan harga awalnya atau harga belinya 200.000. Maka kita harus nyari harga jual sesuai permintaan soal ya. Harga jual dia mengalami keuntungan berarti 100 ditambah untungnya 10% per 100 dikali harga belinya 200.000. Oke, Ibu jumlahin 100 tambah 10, 110 per 100 dikali 200.000. Oke, ada yang mau dicoret nolnya mungkin sama ini ya. Tinggal 110 kali 2, 220 tambah nolnya 3. Oke deh, berarti jawabannya yang D. Kita langsung ke nomor 1 terlebih dahulu ya untuk mengalami soal-soal mengenai untung dan rugi selain harga jual ya. Ada contoh 1 yang ini. Nazwa itu membeli 10 pasang sepatu seharga 400.000. Ini sebagai harga awal atau harga beli atau modal awal ya. Kemudian dijual secara eceran 7 pasang, harganya 50.000. Berarti kita harus nyari dulu pendapatan Najwa setelah dijual itu untung atau rugi. Oke, 7 pasang dijual 50.000, maka Najwa memperoleh uang sebesar 350.000. Kemudian katanya 2 pasang dijual 40.000. 2 pasang dijual 40.000 sama dengan 80.000. Kemudian sisanya disumbangkan. Total sepatunya itu ada 10 ya. Sudah 7, sudah 2. Berarti 7 tambah 2, 9. Sisanya 1. Berarti yang disumbangkan itu tidak memperoleh uang. Jadi 1 kali 0 tetap 0. Kita jumlahkan penghasilan Nazwa dapat 430.000. Oke, bisa dilihat ya. Modalnya 400.000, dapat uangnya 430.000. Maka dia untung atau rugi?
Sudah dipastikan dia untung. Untungnya berapa? Tinggal 430 dikurangi 400.000 sama dengan untungnya adalah 30.000 gitu ya. Yang dicari adalah persentase keuntungan. Kalau persentase keuntungan, persentase untung atau rugi ya, itu tinggal dihitung dulu untung atau ruginya berapa ribu, kemudian nanti dibagi dengan modal awal dikali 100%. Jadi untung atau rugi dibagi modal awal dikali 100%. Ibu akan tunjukkan gimana caranya. Untungnya kalau di soal ini 30.000, per modalnya itu 400.000. Nolnya ibu hilangkan 3 ya biar nggak ribet. Dikali 100%. Ada yang mau dicoret mungkin nolnya ya. Nolnya berarti sisanya 30 per 4%. 30 bagi 4, sederhanakan deh, bagi 2 dapat 15 per 2%. 15 bagi 2 itu 7,5%. Selesai ya. Jawabannya yang A. Kemudian kita kembali ke contoh soal yang nomor 4 ya. Di sini mengenai harga diskon. Mungkin untuk soal ini kalian sudah tahu triknya, namun ibu akan mengajarkan cara menghitung diskon. Cara hitung diskon. Ada 2 cara. Ibu terangkan cara pertama. Misal ya, kita pakai yang harga baju itu 80.000. 80.000, kemudian di toko rame itu diskonnya 25% ya. Diskon 25%. Kalau misalkan diskon 25%, maka kita hanya membayar 75%-nya. Begitupun kalau misalkan diskonnya 10%, maka kita hanya tinggal membayar 90%-nya. Paham ya? Pokoknya totalnya harus 100. Maka kalau kita mau beli baju 80.000 dengan diskon 25%, maka kita tinggal membayar 75% dikali 80.000. Atau 75 per 100 dikali 80.000. Kalau ibu sih senangnya sederhanain dulu ya. 75 sama 100 bagi 25 bagi 25 dapat 3 per 4 kali 80.000. Ada yang mau dicoret? Mungkin 4 sama 8 ya, dapat 2 kali 3 60.000. Ini selesai ya, ini cara pertama. Untuk celana mau percobaan silahkan, kita mau coba yang celana ya. Harga celana 100.000. 100.000, mohon maaf. Diskonnya itu 15% yang di toko Damai. Diskon 15% kalau di toko Damai. Berarti sisa kita harus membayar itu tidak 100% lagi ya, tapi 100 kurangi 15, 85% dikali 100.000. Seperti itu ya. 85% itu 85 per 100 kali 100.000. Ada yang mau dicoret mungkin ya? Mohon maaf, ini ibu salah, tidak harus nulis persen ya. 100.000-nya kita hilangkan nolnya 3 ya. Anggaplah ada 100.000. Ibu tulis 100-nya coret sama 100, sisanya 85 kali nolnya 3, 85.000. Itu untuk cara pertama untuk menghitung diskon. Cara kedua yaitu menghitung diskonnya dulu. Misalkan baju 80.000. Nah, diskon 25%. Jadi biasanya hitungnya diskonnya dulu katanya. Ada 2 cara juga untuk menghitung diskon. Coba ya, diskon 25% atau 25 per 100 dikali 80.000. Ibu sederhanakan dulu, bagi 25 bagi 25 dapat 1 per 4 kali 80.000. Sama dengan 8 bagi 4 itu dapat 2 ya, 20.000. Berarti harga awalnya 80.000, kemudian diskon 20.000, maka kita hanya tinggal membayar 60.000. Begitu ya untuk cara yang ini. Atau ada yang menggunakan seperti ini untuk menghitung diskonnya. Ingat, kalau diskon 10%-nya, jadi kita harus nyari diskon 10% untuk setiap soal apapun ya. Diskon 10% dari 80.000 itu tinggal 80.000 bagi 10 atau 8.000. Selesai. Ini untuk 10%. Kalau 20%-nya gimana, Bu? 5% dulu ya. 5%-nya itu berarti tinggal setengahnya dari 8.000. Itu 4.000. Kalau 20% gimana? Kalau 20% tinggal yang 8.000 kali
2 sama dengan 16.000. Jadi kalau total 25%, maka sama dengan 4.000 tambah 16.000 atau 20.000. Sama aja ya, tinggal berarti harga jualnya atau harga bayarnya tinggal 80.000 dikurangi 20.000 sama dengan 60.000. Silahkan gunakan cara yang kalian suka dalam menghitung diskon. Oke, untuk soal ini kebetulan tidak harus kita menggunakan cara diskon untuk menghitung semuanya, namun ada triknya. Perhatikan. Untuk toko rame, jumlah diskonnya ada berapa? 25 tambah 10, 35%. Toko damai 20 tambah 15, 35%. Toko senang 15 tambah 20, 35%. Toko indah 10 tambah 25, 35%. Oke. Syarat pertama untuk menggunakan trik di soal ini adalah jumlah diskon harus sama. Oke. Jumlah diskon harus sama untuk ke semua toko ya. Ternyata di soal ini sudah sama, yaitu jumlah diskonnya 35.000. Maka ketika kita ditanya oleh soal menjawab harga yang paling murah, berarti tinggal cari harga yang paling mahal, baju atau celana. Celana ya, 100.000 ya. Kemudian cari diskon yang paling besar di toko mana? 10, 15, 20, 25. Oke, berarti jawabannya di toko indah. Itu yang paling murah. Gimana Bu kalau yang paling mahal? Yang paling mahal tetap sama caranya. Cari harga yang paling mahal, kemudian cari diskon yang paling sedikit. Oke, berarti jawabannya di toko rame ini paling mahal. Boleh kalian buktikan ya dengan dihitung manual. Hasilnya berapa? Yang toko ramai itu paling mahal, kemudian toko indah itu yang paling murah. Ya, ingat syarat trik itu kalian harus jumlahin dulu. Kalau misalkan ada yang beda, ini 40, ini 35, 35, 35 gimana? Tidak bisa menggunakan trik. Jadi wajib dihitung manual. Oke, bisa difahami? Kita langsung ke soal. Ada soalnya di nomor 10 ya. Ini nomor 9 ya. Ini nomor 9, caranya sama dengan coso, itu bisa menggunakan trik. Silakan kerjakan dengan trik untuk nomor 9. Kalau nomor 10 yang ini wajib kalian menghitung diskonnya ya, wajib. Nah, untuk ini Ibu bebaskan, silakan kalian pilih cara 1 atau 2 yang kalian suka di contoh soal yang kedua untuk mendapatkan harga tas, sendal, atau sepatu. Ibu akan tunjukkan ya salah satu caranya. Itu misalnya Ibu menggunakan cara 1. Oke, cara 1. Cara 1 untuk menghitung tas. Karena diskonnya 10%, maka kita tinggal membayar 90%. 90 per 100. Oke, 90 per 100 dikali 80.000. Kali 80.000. Begitu ya. Ada yang mau dicoret, sederhanakan 0 sama 0, kemudian 0 sama 0 ya, habis 0-nya. Tinggal 9 kali 8, 72.000. Itu untuk harga tasnya. Kemudian harga sendal itu 20%, berarti tinggal membayar 80 per 100 dikali 50.000. Ada yang mau dicoret? 50.000 sama 100.000 ya, dapat 2. 80 bagi 2, 40.000. Begitu. Kemudian sepatu itu diskonnya 25%, jadi kita cuma bayar 75%. 75 per 100 dikali 120.000. Kalau Ibu senangnya sederhanain dulu, bagi 25 dapat 3 per 4 dikali 120.000 biar lebih gampang ya. 120 bagi 4 dapat 30. 30 kali 3 itu 90.000. Jangan lupa kita cek di soal yang ini, Alianya membeli tasnya 2, berarti ini kali 2 ya. 72 kali 2 144. Kemudian membeli sendalnya 1, jadi cuma kali 1, 40.000. Kemudian beli sepatunya juga cuma 1, 90.000. Maka totalnya kita peroleh 274.000. Jawabannya yang B. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk part 1. Nanti part 2 kita akan membahas mengenai bunga ya. Tonton part 2-nya, jangan lupa. Oke, nanti Ibu akan sambung di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.